Nurpadilah NIM 1642041007 dengan judul skripsi peningkatan perilaku sosial anak melalui penerapan model pembelajaran role play pada kelompok bermain Melati, Desa Tomerodo, Kecamatan Tomerodo, Sendana, Kabupaten Majene. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengirimkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan ke pembimbing, perlu saya sampaikan ke Nurpadilah bahwa ujian ini melewati 3 tahapan, yaitu presentasi hasil penelitian, kemudian yang kedua tanya jawab dengan tim penguji. Jadi tolong dicatat dengan baik ya, karena Anda dinyatakan lulus atau dinyatakan tidak lulus itu dinilai dari kemampuan Anda mempertahankan hasil penelitian serta hasil tulisan draft skripsi yang telah Anda bagikan ke tim penguji. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Tentunya keputusan ini ada 3 opsi. Yang pertama, Anda lulus tanpa dinyatakan bisa melanjutkan tanpa perbaikan, atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya dengan perbaikan dan harus penelitian ulang. Itu 3 opsi yang akan dipilih salah satunya oleh tim penguji. Itu Nurpadilah, siap ya? Ya Pak, dan siap. Baik, untuk itu dengan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengajak Bapak Ibu sekalian membuka seminar hasil atas nama Nurpadilah dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya limpahkan dan ujian ini kepada pembimbing 1, yaitu Ibu pembimbing 1 kita atau Iya, dilimpahkan ke pembimbing 2, yaitu Dr. Haja Kartini Marsuki, MSc. Silahkan. Baik. Terima kasih Bapak Sekretaris Ujian. Saudari Nurpadilah sudah siap ya? Ya Bu, insya Allah siap. Jadi coba tadi share screen-nya, menampilkan PowerPoint, sudah dicoba tadi sebelum ujian? Iya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti lancar. Nurpadilah dalam ujian ini melalui 3 tahapan. Jadi tahapan pertama itu adalah Nurpadilah akan dipersilakan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua itu adalah masukan dan tanya jawab dari penguji. Dan yang ketiga adalah pengumuman atau rekomendasi atas berjalannya proses tanya jawab dan masukan, apakah Nurpadilah layak untuk melanjutkan skripsinya ini atau harus kembali. Baik, supaya waktunya lebih efektif, segera saya silakan kepada Nurpadilah untuk memaparkan hasil penelitiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pimpinan jurusan atau Bapak Rudi, Dr. Rudi Amir MPD, Badan Pembimbing 1, yaitu Bapak Prof. Dr. Andes Haji Samsul Bahri Ghaffar MSc, kepada Ibu Pembimbing 2, yaitu Dr. Anda Haji Kartini Marsuki MSc, kemudian kepada penguji 1, Dr. Andes Haji Muhammad Adi Latif Amri MPD, kemudian penguji 2, yaitu Dr. Andes Haji Muhaimin BSAG MAG. Kemudian dengan judul yang saya angkat dalam skripsi, yaitu penerapan model pembelajaran role play pada kelompok bermain Desa Tamerodo, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene.
Pada pendahuluan atau konteks penelitian, pembentukan kepribadian dan perilaku sosial anak harus dimulai sedini mungkin melalui pendidikan anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak di masa depan, sebab pendidikan anak usia dini adalah dasar yang menjadi acuan dalam pembentukan kepribadian anak, serta meningkatkan kemampuan belajar, baik kemampuan pribadi maupun kemampuan sosialnya. Kemudian yang kedua, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian fokus masalah pada skripsi saya yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran role play pada kelompok bermain Melati, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene. Yang kedua, bagaimana peningkatan perilaku sosial anak melalui model pembelajaran role play pada kelompok bermain. Tujuan penelitian, berdasarkan penelitian yang saya teliti, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran role play pada kelompok bermain Melati, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene. Yang kedua, meningkatkan perilaku sosial anak melalui penerapan model pembelajaran role play pada kelompok bermain Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis, yaitu bagi instansi pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya dibagikan sebagai referensi atau rujukan penelitian yang hampir sama atau menyerupai. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama untuk masyarakat, yang kedua lembaga yang ada di PAUD Melati, yang ketiga adalah pemerintah. Tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang pertama, kajian tentang perilaku sosial, yaitu yang pertama pengertian perilaku sosial anak. Yang kedua, pola perilaku sosial atau hal-hal yang dibentuk dalam perilaku sosial anak itu sendiri. Kemudian ciri-ciri perilaku sosial masa-masa kanak-kanak awal. Yang pertama, agresif, yang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, yaitu lingkungan, sekolah, keluarga. Kemudian pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku anak, kematangan sosial anak, dan bagian nomor 2, kajian tentang bermain peran. Kerangka konseptual kelompok bermain Melati, yaitu guru, perilaku sosial anak kurang, kemudian guru ini membimbing anak agar bagaimana anak ini mempunyai perilaku sosial yang lebih meningkat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran role play ini pada kelompok bermain Melati. Yang pertama, merancang tema apa yang diperankan anak. Guru menata lingkungan yang akan digunakan untuk bermain. Guru menyiapkan alat dan bahan yang menarik digunakan untuk bermain. Guru mengumpulkan anak didik, kemudian diberi penjelasan tentang aturan main. Guru menawarkan kepada anak untuk memilih peran apa yang mereka akan mainkan. Anak bermain sesuai dengan perannya, kemudian guru mengawasi kegiatan bermain anak. Ciri-ciri perilaku sosial anak dikatakan meningkat apabila anak sudah mampu meniru ucapan, meniru perlakuan, meniru hal-hal yang diberikan kepadanya. Seperti contohnya peran sebagai polisi, peran sebagai pedagang, peran sebagai liburan, peran dalam melakukan permainan tradisional, kemudian persaingan. Ciri-ciri perilaku sosial anak dikatakan meningkat apabila bersaingnya sudah dapat
dikatakan bagus. Seperti ketika anak melakukan suatu kerjasama dalam melakukan permainan, anak tidak lagi melakukan perkelahian, anak mampu berbagi dengan sesama. Kemudian kerjasama. Perilaku sosial anak dapat dikatakan meningkat ketika ada kerjasama yang baik antar kelompok, antar orang di dalam suatu kelompok. Kemudian simpati. Anak dikatakan meningkat perilaku sosialnya ketika anak sudah mampu memberikan, menimbulkan rasa kepada anak itu sendiri seperti perhatian. Anak juga merasakan hal-hal yang dapat dirasakan anak ketika temannya yang lain menangis, tidak mendapatkan permainan. Itulah ciri-ciri anak dikatakan meningkat perilaku sosialnya. Kemudian hipotesis tindakan, jika model pembelajaran role play diterapkan pada PAUD Melati Karondongan Kecamatan Tamerodo Sendana, maka dapat dikatakan meningkat kemampuan sosialnya. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa melalui model pembelajaran role play anak didik pada PAUD Melati Karondongan, ini dapat meningkatkan kemampuan sosialnya dengan adanya model pembelajaran ini, maka akan menambah motivasi anak dalam memahami kehidupan sosialnya. Metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif, karena model penelitian ini menjelaskan suatu objek yang alamiah. Kemudian jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas atau action dalam suatu ruangan, action dalam kelas. Fokus penelitian, penerapan model pembelajaran role play pada kelompok bermain Melati, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene. Yang kedua, peningkatan perilaku sosial anak melalui model pembelajaran role play pada kelompok bermain Melati, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene. Setting penelitian yaitu PAUD Melati Karondongan dirintis sejak tahun 2016 oleh tim penggerak PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tamerodo dengan tenaga pendidik 4 orang. Prosedur dan desain penelitian. Yang pertama, perencanaan. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah melaksanakan hal-hal yang dilakukan ketika akan melakukan pelaksanaan. Perencanaan seperti membuat checklist, lembar checklist untuk guru dan anak. Kemudian tahap pelaksanaan, pembelajaran role play yang dilakukan pada PAUD Melati, melakukan pengamatan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh guru dalam memberikan model pembelajaran ini kepada anak, kemudian respon apa yang diberikan oleh anak ketika melakukan model pembelajaran role play. Kemudian refleksi, guru merefleksi hal-hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh anak pada indikator meniru, bersaing, bekerja sama, simpati dan empati ketika dilakukan pembelajaran role play kepada anak. Kemudian siklus ini akan berjalan sampai siklus 2 ketika anak sudah mampu dikatakan meningkat dalam pembelajarannya atau peningkatan perilaku sosialnya sudah meningkat sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik yang dilakukan peneliti dalam hal ini yaitu pertama observasi lokasi penelitian dan hal-hal perilaku anak pada masa sebelum kita melakukan penelitian. Kemudian dokumentasi, yaitu dokumentasi dalam pengumpulan data dalam hal ini. Yang pertama yaitu RPP, yang kedua dokumentasi kegiatan anak, yang ketiga RPPH atau rancangan pembelajaran harian, dan hal-hal yang lain yang mendukung jalannya proses penelitian. Teknik analisis data dan indikator keberhasilan.
Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis data sebelum di lapangan. Kita mengetahui apakah harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang tidak bisa dilakukan anak dalam melakukan perilaku sosialnya. Kemudian setelah peneliti berada di lapangan, maka analisis data yang dilakukan yaitu analisis data selama di lapangan. Kita menggali sampai bagaimana guru menerapkan model pembelajaran ini dan bagaimana anak didik meningkatkan perilaku sosialnya. Kemudian bagian 2, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi indikator peningkatan keterlaksanaan pembelajaran dari segi proses keaktifan anak didik serta perubahan perilaku sosial anak ke arah yang lebih baik. Penerapan model pembelajaran ini adalah yang pertama indikatornya meniru, persaingan, kerjasama, simpati, dan rasa empati. Kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, analisis data sebelum di lapangan. Yang dilakukan peneliti dalam analisis data sebelum di lapangan yang pertama, menyusun desain penelitian. Yang desain penelitian yang itu pertama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian yang kedua, mengurus izin penelitian. Ketiga, pemilihan dan penelusuran subjek yang akan diteliti. Kemudian masuk ke dalam lokasi penelitian atau terjun ke dalam lapangan. Analisis data setelah di lapangan yaitu pertemuan pertama dilakukan perencanaan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika melakukan pertemuan siklus pertama, pertemuan pertama. Kemudian melakukan pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ketika melakukan pengamatan pada pertemuan pertama, hal-hal apa saja yang kurang dalam pertemuan pertama ini, kemudian direfleksi, dilaksanakan pertemuan kedua, hal-hal yang kurang pada pertemuan pertama akan diperbaiki pada pertemuan kedua maupun pertemuan ketiga. Kemudian dilaksanakan siklus kedua untuk memperbaiki pertemuan ketiga pada siklus 1, yaitu dilaksanakan pertemuan pertama pada siklus 2, dan siklus 3. Anak dapat dikatakan meningkat perilaku sosialnya ketika anak dapat meniru peran yang diberikan kepadanya, anak dapat memilih memainkan peran yang ia sukai. 3, anak dapat meniru ucapan dengan baik, anak dapat memberikan atau merespon relatif cepat tentang hal-hal yang diberikan kepadanya. Kemudian anak dapat dikatakan meningkat perilaku sosialnya ketika anak mulai bersaing. Jika anak merasa terkalahkan oleh temannya, maka ia menangis. Itu yang harus kita lembar checklist, hal-hal lembar checklist yang ada pada poin persaingan. Kemudian yang kedua, anak selalu ingin diperhatikan ketika ia bermain peran. Indikator yang ketiga pada persaingan yaitu anak selalu ingin memperhatikan hal baru yang ia miliki. Kemudian yang keempat, anak membangun pengetahuan ketika ia bermain. Yang kelima, anak selalu ingin tampil di kelas dan ingin lebih baik dari temannya. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama pada poin pertama, anak selalu ingin melakukan sendiri. Anak dapat bermain dengan temannya. Yang ketiga, anak dapat memainkan peran yang dia sukai. Anak cepat merasa bosan dalam bermain. Anak dapat memberikan bahasa yang mudah dimengerti oleh temannya. Kemudian, pada simpati yang pertama, anak selalu ingin berbagi dengan temannya. Anak membantu temannya yang sedang kesusahan dalam memainkan peran. Anak memiliki kepekaan terhadap temannya. Empati yang pertama, anak dapat menerima dan memperbaiki hubungan baik dengan temannya. Anak dapat bercerita tentang pengalaman yang hampir mirip dengan temannya. Yang ketiga, anak dapat menerima teman main tanpa ada rasa tidak setuju.
ini adalah isi dari lembar checklist yang diberikan kepada guru untuk mengetahui peningkatan-peningkatan apa yang telah didapatkan atau telah dicapai oleh anak didik itu sendiri. Pada pembahasan, penerapan model pembelajaran role play memperlihatkan peningkatan perilaku sosial anak dalam 5 aspek. Yang pertama, meniru. Anak dapat dikatakan... Tidak usah kamu baca semua itu deh. Oh iya, Bu. Ya, kamu kumpulkan saja itu di pembahasan mestinya bagaimana. Sesuai dengan teori apa dia, itu saja. Bush. Apakah itu sesuai dengan teori, apa tidak, itu saja. Iya, Bu. Kan ini Tonji sama jadi hasil penelitian ini semua. Iya, iya. Ini Tonji baca ulang. Oke, langsung ya, oke. Kesimpulan, berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa peningkatan perilaku sosial anak sangat terlihat jelas banyak perubahan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari kemampuan individu dalam mengurus dirinya sendiri dan partisipasinya dalam aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan yang mengarah pada kemandirian. Saran yang diberikan untuk yang pertama yaitu guru. Diharapkan di sini guru dapat menerapkan model pembelajaran role play sesuai dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh peneliti pada lembaga ini. Itulah hasil pemaparan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di tahapan masukan dan tanya jawab ya. Saya persilakan kepada Bapak penguji 2, Bapak Dr. Muhaimin Baharudin, MPD. Silakan Pak. Tutup dulu share screen-mu bedanya. Apa, Bu? Selesai itu share screen-mu. Oke. Di mana mi anu? Di mana mi Pak Muhaimin? Lama dulu kok tadi kok baca sekali, banyak anu baca. Tidak lagi Pak Muhaimin. Siapa mau uji kok ini? Halo. Halo. Mana Pak Muhaimin ini? Penghilang ya? Ada nih Pak Muhaimin. Oke. Ya. Abe, Pak, saya persilakan pada Bapak Dr. Muhaimin MPD. Anda ada dari Ya, kita nih Pak, karena Pak ya. Ada dari mahasiswa. Enggak ada karena ya, ini hasil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat kita hadir dalam ujian online atas nama Saudari Nur Fadila dengan tema tentang role play di kelompok bermain Melati Desa Tamerodo.
Saudari Nur Fadila, saya ingin tahu lebih awal apa yang mendasari pada penelitian ini sehingga dari awal dan mungkin misalnya dari awal ada indikasi saudara bahwa model pembelajaran role play ini kurang diterapkan misalnya di kelompok bermain. Tapi saya ingin data lebih awal dari hasil penelitian saudari ini, apa-apa yang diantaranya yang saudari temukan. Silakan. Maksud saya mungkin awalnya perkiraan saudari kurang, tapi setelah diadakan penelitian ternyata bagus. Ataukah mungkin ada kesan awal bahwa bagus, tapi dari penelitian, hasil penelitian saudari ternyata kurang bagus. Kira-kira dua perbandingan indikator ini silakan Anda gambarkan dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Dengan melakukan observasi awal sebelum terjun ke lapangan, yaitu mengobservasi objek yang akan diteliti pada PAUD Melati Karondongan. Yang pertama, hal-hal yang ditemukan yaitu kemampuan berperilaku sosial anak sangat kurang, karena yang pertama ditemukan yaitu ketika masih minimnya peralatan-peralatan yang akan diberikan kepada anak dalam melakukan pembelajaran role play kepada anak. Itu juga salah satu yang memungkinkan anak ini kurang dalam hal berbagi, kemudian kurang dalam kemampuan berbahasanya, bekerja samanya itu kurang, Pak. Kemampuan berempatinya kepada teman-teman yang lain itu sangat kurang. Dilihat dari sikap anak-anak itu sendiri atau peniruan dalam hal berbicara anak itu sendiri kepada teman-temannya maupun guru-guru atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Kemudian melakukan hal penelitian di kelompok bermain ini sudah sangat terlihat jelas peningkatan perilaku sosialnya dalam penerapan model pembelajaran ini, karena ditekankan pada indikator harus dapat meniru, bersaing, dan bekerja sama, simpati dengan empati. Iya. Ini di kelompok bermain ini yang persyaratan untuk diterima itu mulai umur berapa itu? Sebenarnya ini Pak, PAUD cuman terbagi dua, ada TK dan ada kelompok bermain. Kalau untuk persyaratan yang diterimanya di sini Pak, kayaknya tidak ada persyaratan karena masih banyak yang saya lihat yang umur-umur umur setahunan sudah ada Pak yang masuk bersekolah di sana. Umur 1 tahun? Ya kan itu memang umurnya untuk kelompok bermain Pak. Umur 1 tahun itu, jadi tidak ada persyaratan umur ya di playgroup itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi kalau aturannya memang seperti itu, tidak ada juga? Kalau untuk kelompok bermain menurut ini Pak, yang ada di latar belakang saya itu mulai 0 sampai 6 tahun memang. 0 sampai 6 tahun. Tapi kan apakah ada klasifikasi antara playgroup ini dengan yang tingkat taman kanak-kanak? Ada Pak. Jadi berarti tapi di playgroup ini mulai dari 0 sampai berapa tahun? Kemudian bisa misalnya diindikasikan bahwa ini sudah bisa ke TK ini. Sampai 4 tahun, Pak. 4 tahun ya. 4 tahun. Terus ini lingkungannya playgroup ini ada TK di dekat situ? Ini PAUD, Pak. Digabung di dalam ada dua ini, Pak. Ada TK, ada kelompok bermain. Jadi sampai umur 4 tahun, tapi yang
saudari yang Anda lihat itu umurnya minimal berapa tahun di situ yang diterima di playgroup itu? Kan dua, maksud saya begini, apakah playgroup ini sama dengan, ada kan juga namanya tempat penitipan anak, ya toh? Kalau tempat penitipan anak itu tentu mungkin apakah ada ciri khususnya antara tempat penitipan anak dengan playgroup? Karena kalau misalnya katakanlah baru umur 8 bulan ataukah 1 tahun itu kesannya bahwa mungkin ibunya sibuk, ya kan? Ibunya misalnya ada pekerjaan tetapnya sehingga dititipkan anaknya. Itu yang Anda bagaimana? Kalau di kelompok bermain ini Pak, tidak ada penitipan-penitipan yang seperti 8 bulan, tidak ada Pak. Tidak ada. Ya itulah berarti yang Anda temukan di situ minimal berapa tahun di situ? 1 tahun lebih Pak, 1 tahun 5 bulan. Dan memang tidak ada persyaratan bahwa misalnya harus, tadi kan kalau TK misalnya 4 tahun, katakanlah 4 tahun sampai 6 tahun. Terus di playgroup ini apakah tidak ada persyaratan misalnya 2 tahun sampai 4 tahun? Tidak ditemukan seperti itu. Tidak. Persyaratannya, persyaratan umum. Tidak ya. Kemudian karena yang Anda teliti ini beberapa indikatornya misalnya pergaulannya itu ada diantaranya dengan apa tadi itu yang saya lihat ada yang sudah sangat baik, ada yang sesuai dengan harapan, ya kan? Iya, Pak. Ada yang belum berkembang. Nah, tadi dikatakan bahwa dari hasil observasi saudari dari awal dilihat bahwa interaksi sosial anak itu sangat kurang. Itu semuanya ya? Tidak, Pak. Hah? Tidak? Iya, Pak. Kan ada 5. Iya, ada 5. Ada 5 Iya. indikator ya? Ya, ada 5 indikator, Pak. Ada persaingan, meniru, bekerja sama, simpati, dan empati. Kemudian di dalam satu indikator itu ada lagi turunannya, Pak. Oh, ada turunannya. Terus Iya. maksud saya, tadi kan awalnya saudari lihat bahwa kelihatannya itu anak yang ada di playgroup itu dalam interaksi sosialnya pada awalnya dilihat sangat kurang. Begitu ya? Secara Iya, Pak. Hah? Iya, Tapi Pak. apakah itu tidak memberikan kesan bahwa orang apa indikatornya itu bahwa anak itu sangat kurang dalam interaksi sosialnya? Bagaimana caranya saudari mengukur bahwa perilaku sosial anak di kelompok bermain melati itu kurang? Bagaimana caranya saudari mengukur itu bahwa perilaku sosialnya kurang pada awalnya? Dilihat penilaian guru-guru dalam RKH-nya, Pak. Penilaian terhadap perilakunya. Kalau RKH kan baru rencana kegiatan harian kan? Ada penilaiannya, Pak, di situ. Ada penilaiannya. Nah, terus penilaiannya itu apa isinya di situ? Penilaiannya yang Anda temukan? Perilaku pada perilaku sosialnya itu, Pak, masih bagaimana apa yang bisa kita nilai bahwa anak ini perilaku sosialnya kurang? Bagaimana cara menilainya itu? Memberikan yang pertama, Pak, dilakukan dulu pemberian checklist yang pertama. Apakah sebelum observasi diberikan lembar checklist pada indikator meniru, bersaing, bekerja sama, diberikan lembar checklist. Kemudian sampai di mana
perilaku sosial anak ini dikatakan baik atau tidak? Ya, apa misalnya contohnya itu meniru? Meniru apa kira-kira itu? Contoh Kalau meniru misalnya apa? anak tidak ada peran ini Pak yang diberikan, misalnya sebagai polisi, anak belum dapat meniru itu, kemudian di checklist lagi, anak belum dapat meniru. Ya, kalau tidak dari sisi bahasa, enggak ada seperti itu. Misalnya apakah anak misalnya diajar bahasa bapak, emak. Kalau meniru polisi ya memang kan tentu jelas kalau anak misalnya umur 2 tahun ya belum bisa. Tapi mungkin bisa meniru polisi itu mungkin yang tingkat taman kanak-kanak. Di ini Pak, jadi di playgroup itu di poin meniru itu Pak, ada yang pertama meniru ucapan. Ya, meniru ucapan. Apa contohnya itu? Apa contohnya itu meniru ucapan? Misalnya ini gurunya mengajak anak-anak untuk bercakap kepada temannya. Misalnya anak disuruh untuk mengucapkan apakah teman yang lainnya ini memiliki kartu berkendara atau memakai helm, contohnya anak mampu melakukan hal itu kepada temannya juga. Ya, saya kira kalau anak umur 2 tahun jelas belum bisa. Maksud saya apakah bisa diturunkan sedikit itu alat ukurnya? Kalau misalnya anak 2 tahun, apalagi tadi dikatakan 1 tahun lebih, jelas belum bisa itu pasang helm. Itu saya pikir itu untuk tingkat taman kanak-kanak itu ya. Ataukah anak yang sudah umur 3 tahun. Apakah ada alat ukur penilaian bahwa ini yang masih sangat kurang, yang lebih mudah sedikit? Seperti apa ukurannya itu? Cara penilaiannya yang meniru. Meniru, Pak. Apalagi kalau dihubungkan dengan perilaku sosial. Perilaku sosial apa yang yang bisa misalnya diberikan contoh oleh guru terhadap anak yang ada di playgroup ini. Kan ada 4 poin, ada 4. Apa yang diberikan? Ya, apa itu? Ada 4 poin Pak pada perilaku meniru yang harus dicapai untuk meningkatkan perilaku sosial anak. Yang pertama meniru ya. Peran yang diberikan kepadanya. Dia meniru cara berpakaian polisi, cara menaiki kendaraan, memilih dan memainkan peran. Ya. Tunggu dulu. Nah, di playgroup ini apakah tidak diklasifikasi tadi itu? Umur berapa? Misalnya di TK kan ada misalnya mungkin kelas A dengan kelas B umur sekian. Atau digabung aja itu yang umur 1 tahun lebih sampai 4 tahun? Gabung, Pak. 1 sampai 4 tahun. Kalau digabung, jelas misalnya kalau anak yang 1 tahun lebih, ya itu kan masih digendong-gendong itu ya. Jelas belum bisa misalnya meniru perilaku polisi. Makanya saya pikir kalau ini digabung antara umur 1 tahun lebih sampai dengan 4 tahun, jelas penelitiannya tidak bisa mewakili secara keseluruhan karena tidak mungkin anak yang umur 1 tahun mau disamakan dengan anak umur 4 tahun. Ya toh? Jelas misalnya anak yang baru 1 tahun lebih belum bisa mungkin meniru bagaimana itu polisi, tapi mungkin yang 3 tahun lebih sudah bisa. Makanya tadi itu misalnya kalau Anda misalnya mau mengambil penelitian ini, baiknya diklasifikasi bahwa yang Anda ambil misalnya anak yang sudah umur sekian, ya kan? Kalau anak yang umur baru 1 tahun lebih, paling dia meniru ucapan bapak, mama misalnya kan, ataukah meniru Assalamualaikum misalnya, meniru ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah saya pikir dari objek penelitian saudari ini harusnya tidak digeneral, tidak harus diklasifikasi bahwa yang Anda ambil sebagai objek penelitian ini misalnya anak yang umur 3 sampai 4 tahun atau 2,5 tahun sampai 4
tahun. Karena jelas kemampuan anak yang baru umur 1 tahun beda dengan kemampuan anak meniru dengan yang umur 3 tahun lebih. Bagaimana? Di lokasi penelitian yang saya teliti kemarin, Pak, ada 1 orang anak saja yang masih umur di bawah sekali, Pak. Umur Ada berapa 1 itu? orang saja, Pak. Umur di bawah 1 tahun? Iya, Pak. Tidak, di atas 1 tahun lebih. Selebihnya itu 4 tahunan. 4 tahunan kan sudah masuk TK. Sampai Maksud batas saya, 4 tahun, Pak. jelaskan tidak objektif caranya, misalnya saudara melihat anak-anak yang umur 1 tahun lebih, ya jelas belum bisa meniru. Mungkin itu yang masuk tadi dalam kategori sangat kurang dibandingkan dengan anak yang umur 3 tahun lebih. Itulah yang menjadi pertanyaan saya, kenapa digabung itu objek penelitiannya itu? Kenapa tidak diklasifikasi bahwa yang saya, karena jelas anak umur yang 1 tahun beda, misalnya cara mendidiknya, cara transfer knowledge-nya dengan anak yang sudah 3 tahun lebih. Kalau anak yang sudah baru umur 1 tahun lebih, paling meniru, coba ucapkan Assalamualaikum misalnya kan, coba ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak yang sudah umur 3 tahun lebih, ya mungkin dia sudah bisa di role play, misalnya meniru bagaimana bermain seperti simulasi seperti seorang anggota polisi. Itu ya. Karena tadi yang menjadi pikiran saya bahwa kalau dianggap sangat kurang, tapi yang diujikan adalah bermain peran dengan, jadi mestinya itu tadi ada klasifikasi. Kalau sudah bermain peran berarti umurnya dari umur sekian sampai sekian. Karena tidak mungkin saya pikir anak yang 1 tahun bermain peran. Sementara yang Anda teliti ini kan secara general. Saya kira itu ya. Jadi mungkin perlu diperjelas nanti itu umur apa yang Anda menjadi objek penelitian ini. Kemudian yang kedua, ada yang saudari sampaikan tentang ciri-ciri anak yang sudah meningkat perilaku sosial. Iya, Pak. Ciri-ciri anak yang meningkat perilaku sosialnya. Apa-apa cirinya itu? Ketika ini, Pak, anak sudah dapat memenuhi indikator yang 5 ini, Pak. Yang meniru, ada lagi poin-poinnya yang anak dapat meniru, memainkan peran yang diberikan kepadanya, memainkan peran yang ia sukai, meniru ucapan dengan baik, merespon relatif cepat. Kemudian pada indikator bersaing, anak sudah mampu dalam tampil di kelas. Jika ia dikalahkan, dia tidak menangis. Anak selalu ingin diperhatikan apa tidak? Jika anak selalu ingin diperhatikan, berarti itu masih kurang. Ketika anak sudah tidak selalu ingin diperhatikan, maka sudah meningkat, Pak. Kemudian poin bekerja sama. Ada beberapa lagi, Pak. Ada 5 poin. Yang indikator bekerja sama, simpati, dan empati ada 3 poin, Pak. Berarti banyak sekali yang diteliti ya? 5 indikator, Pak. 5 itu yang diteliti. Yang pertama tadi meniru ucapan. Iya. Kemudian yang kedua apa? Bersaing. Bekerja sama. Ya, kerjasama. Simpati dan empati. Yang indikator ini, Pak, ada lagi turunannya. Itu yang menjadi ini untuk mengetahui meningkatnya perilaku sosial anak apa tidak. Itulah tadi yang saya pikir bahwa kalau anak umur 1 tahun meniru ucapan itu bisa, yang 3 tahun bersaing tampil di kelas, ya mungkin bisa anak 2 tahun lebih sampai 3 tahun lebih. Nah, apakah
saudari dalam penelitian ini mengklasifikasi bahwa Anda misalnya teliti tentang meniru ucapan itu anak kelas 1, anak umur 1 tahun yang bermain peran itu anak umur sekian tahun. Anda klasifikasi atau tidak? Ini Pak, dalam memainkan peran ini untuk meningkatkan perilaku sosial anak itu dibagi menjadi 2 kelompok sampai dengan 3 kelompok anak. Ya, tapi pembagiannya itu tidak berdasarkan umur ya? Tidak Pak. Tidak. Jadi itu umur yang 1 tahun masuk juga bermain peran di situ. Kenapa Pak? Main polisi-polisi juga itu yang umur 1 tahun. Main Pak. Bermain peran juga. Iya. Diajak terus misalnya pertemuan pertama perannya sebagai polisi. Dia dikelompokkan di kelompok 1. Kemudian berdagang dia ada di kelompok 2. Karena ada 6 kali pertemuan Pak. Ada ya itu. 6 kali pertemuan tahapan-tahapannya ya? Iya. Cuma itu tadi yang saya pertanyakan, bagaimana bisa anak yang umur 1 tahun lebih digabung dengan umur yang 4 tahun? Pasti kemungkinan besarnya secara umum yang umur 1 tahun lebih itu masih kurang dalam bermain peran. Kan ada beberapa indikator langkah-langkah, ada bermain peran, ada meniru ucapan. Jadi pemikiran saya harusnya itu diklasifikasi bahwa meniru ucapan misalnya yang umur 1 sampai 2 tahun, yang bermain peran umur 3 sampai 4 tahun misalnya. Harusnya begitu karena susah kita mau memberikan penilaian secara adil karena kalau perbedaan umurnya juga tidak sama. Ya toh? Agak susah. Bisa saja misalnya anak yang umur 1 tahun lebih itu dikerjain sama kakak-kakaknya misalnya kan. Karena ada perbedaan umur di situ. Di dalam sini Pak 2 sampai 4 tahun saja yang dianukan kemarin Pak. Tapi yang umur 1 tahun itu diikutkan saja masuk ke dalam situ, Pak. Memang? Apa diikutkan atau hanya non saja itu yang umur 1 tahun lebih? Diikutkan, Pak, masuk. Masuk juga, pakaian polisi juga? Kalau dia kemarin dia berperan bukan sebagai polisi. Apa? Permainan dia apa yang kemarin? Kan temanya polisi, Pak. Tapi dia berperan bukan sebagai polisi, tetapi dia sebagai pengendara. Dibonceng naik sepeda sama temannya. Oh, yang umur 1 tahun lebih. Pak. Tapi kalau misalnya bersaing tampil di kelas, bagaimana yang umur 1 tahun lebih? Ada kan tadi bersaing tampil di depan kelas. Seperti apa itu permainannya kalau tampil di depan kelas itu? Diikutkan saja Pak, cuma tidak diberikan ini Pak. Karena 2 tahun sampai 4 tahun saja yang di-checklist. Oh, 2 sampai 4 tahun saja yang di-checklist. Yeah. Tapi kalau dia juga tadi turut aktif juga ikut bermain, berarti kan namanya ada di dalam checklistnya itu. Dia sudah terdaftar. Kenapa tidak di checklist dia? Kalau dia juga turut. Ini terowongan di bawah. Karena ini Pak Umum masih di bawah. Yang ini kemarin sama pembimbing itu 2 sampai 4 tahun saja. Oh, 2 sampai 4 tahun saja. Ya. Tapi yang umur 1 tahun turut juga. Turut juga aktif? Turut juga, Pak. Cuma enggak dinilai? Enggak, ini gurunya kan Pak cuma mengikutkan anak saja ini, tapi enggak tahu ini masuk dalam daftar ininya atau tidak, Pak. Terus di penelitian, oke. Terus di skripsi saudari ini disebutkan di situ bahwa yang dimasukkan di penilaian ini adalah umur 2 sampai 4 tahun. Iya, Pak. Di halaman mana itu disebutkan? Kemarin, Pak. Saya tidak dapatkan. Yang saya lihat. Makanya saya pikir
Ini penelitiannya nggak objektif kalau digabung kan? Taruh tadi periksa ekonomi itu masuk. Karena kemampuan anak itu tadi, di mana disebutkan bahwa yang Anda teliti itu hanya yang umur 2-4 tahun. Tidak ada. Tidak, maksud saya kalau memang tidak ada ditulis, kiranya dicantumkan nanti supaya tidak menimbulkan tanda tanya. Bagaimana bisa anak umur 1 tahun bisa sudah bermain peran, sudah bersaing di depan kelas, gitu? Ada ditulis atau tidak? Pada tahap halaman 24, Pak, tahap permainan. Oh, ada di 24. Dimulai pada tahun pertama dan mengalami puncak pada usia 5-6 tahun. Pada mulanya anak itu kan teorinya. Teorinya yang Anda yang faktanya di lapangan kan tidak seperti itu. 2-4. Iya, Pak. Ya. Namun pada usia 2-3 tahun anak membayangkan bahwa mainannya bersifat, tapi maksud saya ini dalam teori, tapi yang Anda lakukan di Majene itu mungkin tidak seperti ini. Tadi kan dikatakan diikutkan semua. 2-4 tahun, Pak. Hah? Jadi mungkin perlu dipertegas bahwa yang lain itu, yang anak 1-2 tahun, ya mungkin hanya sebagai penggembira. Toh? Yang Anda teliti sebenarnya anak yang umur 2-4 tahun. 4 tahun. Gitu? Kemudian di teori ini juga harusnya juga dipisah bahwa yang umur 5-6 tahun itu tidak masuk di penelitian saudara karena itu sudah anak umur TK itu. Jadi harus dipertegas yang mana playgroup, yang mana taman kanak-kanak, yang mana memang masuk usia dini dalam artian saudara teliti kan anak umur 1-4 tahun. Tapi di sini dicantumkan lagi yang usia 5-6 tahun pun ada. Ya toh? Makanya tadi saya tanyakan apakah di situ berdampingan antara playgroup dengan taman kanak-kanak. Kalau misalnya playgroup mandiri, maka yang Anda teliti umur 2-4 tahun saja. Saya kira itu ya. Gitu. Iya, Pak. Kemudian juga hal yang klasik ini setiap ujian saya lihat itu ada moto hidup yang saudara tulis di sini, don't think to be the best, but think to do the best. Apa yang Anda maksudkan di sini? Jangan berpikir kamu akan menjadi seseorang, kayak misalnya orang menjadi PNS, cita-citamu juga menjadi PNS, gitu Pak. Orang kaya karena dia berdagang lemari misalnya, kamu juga harus seperti itu, tidak harus seperti itu Pak. Tapi saya lihat juga di sistem penulisan saudari ini juga masih belum mengikuti aturan-aturan di bahasa Indonesia ya. Misalnya pengulangan kata, ciri-ciri, faktor-faktor. Itu harus dilihat ulang lagi itu ya. Dan ini sedikit sebenarnya agak membosankan karena selalu ini yang diungkap. Penulisan tema di setiap judul itu banyak. Bahkan pengaturan huruf pun di sini juga masih banyak yang tidak sesuai. Ya. Misalnya di halaman 24, manfaat bermain. Anda bisa lihat itu ya. Coba buka halaman 24. Halo? Iya, Pak, ya. Halaman 24 kan? Itu pengaturan-pengaturan huruf dengan nomor dengan huruf. Yang mana harus kurung, mana tidak kurung. Yang ini Pak, yang B tahap bermain, kemudian nomor 4, manfaat bermain, yang itu Pak. Iya. Itu kan misalnya di halaman 24 itu, sudah ada kan itu nomor 4, manfaat bermain, ya kan? Iya, iya Pak. Kemudian turunannya di bawah,
Turunannya di bawah ada lagi nomor 1, turun lagi. Ya toh? Di halaman 25 ya? Iya, Pak. Maksud saya ikuti itu buku pedoman penulisan, mulai dari misalnya angka Romawi, huruf kapital, kemudian penomoran, kemudian huruf, kapan dia buka kurung, kapan nomornya yang buka kurung, kapan hurufnya buka kurung, itu yang perlu ada kedisiplinan supaya sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah. Saya rasa itu penekanannya, sehingga 70% saya lihat di sini salah itu cara penulisannya. Kalau menurut penulisannya Pak sudah ini Pak, tapi posisinya. Iya. Kan tidak mungkin misalnya judul manfaat bermain, 4 baru buka kurung, baru di bawahnya lagi 1 baru buka kurung. Harusnya kan turun ke huruf di situ, A kecil misalnya kan. Ini yang saya lihat Anda belum paham itu tata cara penulisan itu. Ya. Iya, Pak. Iya. Memang seperti itu, Pak. Habis huruf, habis angka baru huruf. Iya. Kapan misalnya buka kurung, yang mana buka kurung, yang mana tidak, ya kan harus dilihat itu. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan kepada saudari, kiranya di skripsi ini diperjelas bahwa yang Anda teliti adalah playgroup, jangan lagi dicampur dengan taman kanak-kanak karena ukuran atau standar umurnya itu berbeda antara playgroup dengan taman kanak-kanak, ya toh? Iya Pak, sudah ini Pak, umur 2 sampai 4 tahun Pak, saja yang diteliti. Iya, tapi Anda sebut lagi ada. Iya, disebut dalam skripsi Pak di. Ya. Pokoknya ndak usah disinggung-singgung lah itu taman kanak-kanak ya di sini. Iya, iya. Ya ndak usah, playgroup aja. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas saran dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rudi Amir selaku sekretaris pada ujian ini. Growth and development children because the parenting place accommodates all the needs of growth and development in terms of cognitive, affective, and psychomotor domains. As operation, children can exercise at home in various safe, simple, and easily implementable pivot disciplines using electronic health and exercise videos. Pak Rudi. Focus on encouraging. Siapa saya, Ibu? Iya. Iya. Tidak di saya. Langsung media. Oke. Teruskan. Karena saya lagi bawa kendaraan. Oke, sorry. Iya. Baik, terima kasih Pak. Nur Padilla, ini karena tidak ada pembimbing penguji yang satu, nanti kamu komunikasi. Tapi perlu saya luruskan lagi memang ya, Nur Padilla, dalam mengukur perilaku sosial ini kamu mengacu di mana? Apa acuanmu? Itu Bu, yang indikator 5 itu Bu. Nah, indikatormu itu lahirnya dari mana? Kamu pakai yang mana? Permen 158 atau kamu pakai permen 146? Karena memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Muhaimin, meskipun di PAUD itu digabung ada beberapa kelompok umur, setiap tahapan perkembangan anak, ya, termasuk perkembangan perilaku sosial, itu mengikuti
kelompok-kelompok umur tertentu. Ya, jadi dari 1 tahun, 1 tahun setengah, 1 tahun setengah, 2 tahun, 2 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, 3, 4 tahun, kemudian 4, 5 tahun, 5, 6 tahun. Nah itu kamu harus lihat, tidak bisa digeneralisir itu. Ya kalau melihat tadi itu hasil penelitianmu, masa bisa anak umur 2 tahun seperti itu perilaku sosialnya. Termasuk sebenarnya anak umur 4 tahun, kalau kita menganalisis tadi itu hasil penelitianmu, itu tidak sesuai itu dengan tingkatan usia dengan standar pencapaian perkembangan. Ada namanya standar pencapaian perkembangan untuk setiap tahapan usia. Jadi tolong diperhatikan itu. Ya, tidak bisa ini kan semua begitu saja. Jadi kamu harus ini kan perjelas. Kemudian tadi yang dicari oleh Pak Muhaimin itu adalah rubrik. Istilahnya itu dalam mengukur perkembangan anak ada namanya rubrik. Kamu mengatakan berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, kemudian mulai berkembang, ya, belum berkembang. Itu harus ada rubriknya masing-masing, khusus untuk perilaku sosial. Ya, meniru untuk anak umur 4 tahun menirunya sampai di mana? Ciri-cirinya, Bu. Apa? Kalau misalnya sudah mulai berkembang, ada juga ciri-cirinya, belum berkembang, ciri-cirinya sesuai dengan kelompok usia. Kenapa bisa sama semua? Ya, kemudian itu terlalu tinggi itu pengukuran perilaku sosial. Kemudian di hasil penelitianmu itu banyak sekali yang tidak terlalu dia sangat normatif, ya, meniru kalau empati, simpati, empatinya sesuai dengan bermain role play-nya itu saja, ya, permainan apa pada saat itu, tema apa pada saat itu, jangan digambarkan secara meluas. Anak memiliki mau membantu temannya, membantu dalam hal apa, ya, anak memiliki rasa empati, empatinya yang bagaimana, bentuk empatinya, ya, itu terlalu meluas itu yang kamu kemukakan. Jadi lihat di kelompok umur, ya, peniruan apa saja yang bisa dia lakukan. PTK ini kan? Iya, Bu. PTK di setiap kalau yang dibahas, Bu, itu setiap tema ini lagi, Bu, perjelas lagi rubriknya, ciri-cirinya seperti apa, perlakunya seperti apa. Bagaimana caramu menilai itu? Menggunakan teknik apa menilai? Itu, Bu, lebar checklist. Siapa yang menilai itu? Siapa yang mengajar? Gurunya, Bu. Gurunya mengajar? Kenapa, Bu? Yang mengajar pada saat perlakuan itu siapa? Gurunya, Bu. Yang menilai siapa? Gurunya juga. Bagaimana caranya? Kau apa kau kerja? Mengamati, Bu, apa yang diberikan oleh gurunya. Apa yang diberi apa? Permainan apa yang seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, Bu, untuk meningkatkan perilakunya ini anak. Bedanya dengan lembar checklist yang diisi. Gurunya mengisi, kamu juga mengisi. Kamu sebagai peneliti bertindak sebagai apa di situ? Observer, Bu, yang mengobservasi. Observer terhadap apa? Peningkatan pembelajarannya anak, kemudian gurunya juga, Bu. Ada hasilnya di situ kamu sampaikan? Bagaimana hasil pembelajarannya guru? Bukan pembelajaran, namanya aktivitas guru dan aktivitas anak. Ada enggak kamu sampaikan? Hanya lembar checklist yang saya tampilkan. Aktivitas guru, perkembangan aktivitas guru dan perkembangan aktivitas anak, bukan perilaku sosial. Ada enggak kamu tampilkan?
Bagaimana Bu? Kamu kan kamu melaksanakan PTK. Di PTK itu yang dinilai bukan hanya hasil. Kalau hasil itu perilaku sosial. Tetapi yang dinilai adalah proses. Proses itu terbagi dua, yaitu aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan aktivitas anak selama pembelajaran itu berlangsung. Di mana kamu tampilkan itu? Pengamatan Bu. Di mana? Ada enggak deskripsimu? Yang kemarin di revisi bagian ininya saja Bu, pengamatan yang terhadap apa? Terhadap proses pembelajaran proses sama pembelajaran itu isinya adalah aktivitas guru. Ada enggak kamu instrumenmu tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Lembar checklist saja Bu yang di ini. Untuk Iya, guru. lembar checklist. Tapi ada enggak kamu bahas itu di hasil penelitianmu, hasil checklistnya itu guru? Direfleksi apa yang kamu sampaikan? Tidak membahas tentang masalah pengamatan guru Bu, di pengamatan saja yang kujelaskan untuk Direfleksi, jadi refleksi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bahas direfleksi? refleksi hal-hal yang tidak tercapai Bu pada pertemuan sebelumnya. Apa yang tidak tercapai pada pertemuan sebelumnya? Misalnya di pertemuan sebelumnya belum tercapai. Misalnya apa? Indikator bekerja sama Bu, belum tercapai. Bukan, refleksi itu adalah proses pembelajarannya guru. Bukan hasilnya anak. Tapi lebih pada bagaimanakah, apakah guru sudah mengajar dengan benar atau belum? Kesalahan-kesalahan apa atau kekurangan apa yang dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kamu tambahkan itu, no? Iya Bu. Jadi observasi itu ada dua. Observasi terhadap aktivitas guru pada saat pembelajaran dan aktivitas anak pada saat melakukan bermain peran. Bukan perilaku sosial, lain perilaku sosial. Kalau perilaku sosial itu pada hasil. Oke? Kamu tambahkan itu. Refleksinya saya tambahkan juga Bu untuk ini. Untuk Refleksi guru. itu apa? Ya. Kemudian coba kau cek kembali itu perilaku sosial yang muncul itu. Sesuai enggak untuk anak umur 1 sampai 4 tahun. Kamu anukan saja itu subjeknya memang. Jangan digabung itu 1 tahun dengan 4 tahun main. Buatkan anukan saja khusus untuk anak yang umur 4 tahun. Ya. Khusus umur 4 tahun Bu saja. Oh, yang umur 4 tahun mau. Jangan masukkan 1 tahun. Meskipun di profil itu boleh kamu mengatakan di profil penelitianmu bahwa playgroup itu membina anak umur 1 sampai 4 tahun. Tetapi di subjek penelitianmu hanya berfokus pada anak usia 4 tahun. Karena mau dilihat keseanunya itu tahapan perkembangannya berdasarkan kelompok umur. Ya. Karena berbeda itu standar capaian perkembangan sosial untuk anak umur 1 tahun. Bahkan itu kalau 1 tahun itu masih beda-beda 6 bulan. 1 tahun, 1 tahun setengah. Itu masih hitungan bulan itu. Umur 12 bulan sampai 18 bulan. 18 bulan sampai 24 bulan. 24 bulan sampai 30 bulan. Itu beda itu. Nanti 30 bulan, 3 tahun, baru itu bergerak 1 tahun. 1 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. 5, 6 tahun. Nah, ya. Jadi kamu anukan itu. Jadi harus juga diperjelas ini ya Bu. Menggunakan permen berapa? Iya. Peraturan Karena masih banyak itu guru sekolah menggunakan itu permen 58 tahun 2009, padahal itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah permen 146 ya. Dan itu untuk standar pencapaian itu dan permen 137 untuk proses penyelenggaraan PAUD tahun 2014. Itu yang dikenal dengan kurikulum 2013 untuk anak PAUD, meskipun tahunnya itu tahun 2014.
Lihat di situ ada itu standar-standar capaian perkembangan, termasuk perkembangan perilaku sosial anak. Ya, Kurikulum yang digunakan di sini Bu juga kurikulum 2013 Bu. iya, tapi kurikulumnya mulia tidak boleh lagi mengacunya dari mana. Iya. Karena itu ada tahapan perkembangannya, lihat di situ. Ya, coba diperjelas itu, lihat untuk kelompok usia berapa itu kompetensi dasarnya itu apa. Indikator kompetensi dasarnya itu apa. Jadi cocokkan, jangan langsung dipungut-pungut sama saja semua. Baru dicocokkan di situ, ya. Iya Bu. Jadi itu yang kasih salah itu karena kamu generasil itu kelompok umur 1 tahun sampai 4 tahun, enggak boleh. Ya. Iya Bu. Kalau kamu pilih, rasanya kalau Pak Ut itu dia 3-4 tahun. Karena kalau sudah masuk kita itu 4-5 tahun, kelompok A, 5-6 tahun itu kelompok B. 3-4 tahun saja yang saya ini Bu. Kamu jangan tanya saya, yang kamu lihat di sana, nah. Berapa orang di sana? Begitu Bu, karena ikut juga, maksudnya yang umur di bawah juga ikut. Yang kau ikut ke dia. Tidak apa-apa masuk di kelasmu, tapi yang menjadi subjek penelitianmu hanya untuk kelompok usia tertentu. Paham? Iya. Kamu jelaskanlah itu di metode penelitianmu, subjekmu. Meskipun di situ ada terdiri dari gabung antara umur begini-begini, tapi yang menjadi subjek penelitian adalah pada kelompok usia ini sampai ini. Gitu. Enggak apa-apa Bu. Dalam teorinya itu 5-6 tahun tidak di ini Bu, tapi diperjelas di subjek penelitiannya saja. Mungkin 5-6 tahun. Kayak itu bagiannya TK. Teorinya saja Bu. Harus teorinya itu umur 3-4 tahun sayang. Itu nih pencapaian standar perkembangan. Kamu lihat teorinya itu di permen 146 ada itu. Kamu lihat di situ. Standar pencapaian perkembangan. Di permen, kau klik Google itu permen 146 atau permen 137 tahun 2014 itu muncul itu tentang pencapaian perkembangan anak usia dini, ada itu. Dan itu muncul teorinya. Di situ nih kamu mengacu, ya? Iya Bu. Jangan kau ambil permen 58, meskipun hampir sama gitu, tapi ya itu yang terbaru. Oke? Iya Bu. Oke, baik, saya kira itu ya. Selanjutnya untuk ininya kamu berkomunikasi dengan Pak Ali, ya. Iya Bu. Baik, Pak Rudi, masih di kendaraan Ki Pak Rudi? Pak Rudi masih Prof, mungkin akan ada yang disampaikan Prof. Saya juga ikuti yang seminar ini. Tapi Prof Sam ada yang akan disampaikan mungkin? Sudah ini, nanti hubungan ya, Nur Fadila, Pak Ali Latif, kalau bisa jam 1-2 sebentar, supaya selesai masalah. Bisa lewat video call bisa, betul. Apa langsung dihubungin Pak atau bagaimana Pak? Ibu, dia Pak sementara ikut ikut apa namanya? Pelantikan. Serah terima jabatan ya, pelantikan. Belum selesai itu biasanya sampai habis makan di sana. Siang-siang lah jam 1, jam 2. Baik, saya kira Ibu Kartini. Oh, ini ada Pak Rudi, sudah. Pak Rudi, ya. Iya, kita serahkan ke pimpinan jurusan. Silakan. Sampai. Dilanjutkan saja. Sudah selesai. Saya kira sudah selesai. Iya. Saya sedang ikuti ini acaranya. Saya juga, Prof, ikuti ini. Oh, ikuti juga ya. PAUD Bu ya? PAUD, itu makanya saya tidak terlalu. Jadi bagaimana dengan Pak Ali, Prof? Dia lanjutkan sebentar, Nur Fadila.
Iya Pak. Video call begitu ya? saya video call ya. Tapi Anda sampaikan dulu sebelum di video call, nanti kaget ya. Ya, Apa Dila? janjian waktu. Iya. Baik. Silakan Pak Rudi kembalikan ke pimpinan. Ya, dikembalikan. Ya, baik, Prof. Terima kasih banyak. Saya baru sampai di Maros ini. Ada undangan dari keluarga, jadi saya harus menghadiri. Sebelum kita tutup seminar ini, bagaimana dengan keputusan tim penguji, apakah bisa dilanjutkan dengan perbaikan atau tidak perbaikan, atau harus ujian hasil ulang? Bagaimana Pak Muhaimin? Dilanjutkan Dilanjutkan dengan perbaikan. ya. Jadi selamat ya Nur Fadila. Iya Pak. Tim penguji menyatakan Anda bisa melanjutkan skripsi ini dengan perbaikan dari tim penguji. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji atas kehadirannya pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, saya perlu sampaikan ke Nur Fadila bahwa ini belum selesai sebenarnya kalau masih ada Pak Ali ya. Jadi silahkan ujian dengan Pak Ali. Anda berkomunikasi dengan Pak Ali bagaimana kelanjutannya, karena harus juga. Iya Pak. Saya kira ditutup saya Pak Rudi. Takkan sih Pak Baca Rudi. catatan. Oh, takkan sih. Saya kira menunggu. Saya kira saya mengucap pimpinan jurusan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak. Pak Rudi kututup. Ya, atas partisipasi. Kututup Ki. Kita mau putus ke jaringanku. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan menutupnya. Ya. Nur Fadila silakan ini ya, konsultasi kembali dengan Pak Ali, ujian dengan Pak Ali, silakan berkomunikasi dengan beliau. Dan saya perlu sampaikan bahwa hasil masukan dari tim penguji itu dikonsul ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah itu. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu atas ujian ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menutup ujian ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibu. Oke. Yuk. Cepat, Jangko tidur. Kenapa Bu? Jangko tidur. Kalau sudah cepat kau perbaiki supaya maju ujian Iya, tutup. Kamu tidak Iya Bu, kena insyaallah. Pak Rudi, besok itu termasuk kita bicarakan Bapak-bapak tadi kehadiran tak sangat diharapkan besok di rapat untuk membicarakan kurikulum Merdeka Belajar di jurusan tak. Iya. Diadopsi dari itu Malang itu apa? Bukan? Hasil pertemuan pimpinan jurusan dia? Ya, tapi belum